Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan hektar tambak ikan bandeng di Kota Tegal terendam banjirop. Ikan siap panen hilang terbawa air. Pembeli dan pedagang di Kota Salatiga mengeluhkan harga cabai yang terus naik. Dituduh melakukan tindakan tidak terpuji, seorang kepala desa di Kabupaten Demak digerebek warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kejaksaan Tinggi Jateng menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait pelaksanaan pidana kerja sosial. Diharapkan metode ini dapat mengurangi overkapasitas tahanan di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pelaksanaan pidana kerja sosial antara Kejaksaan dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlangsung di Gedung Gradika Bakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Dalam KUHP baru di tahun 2026, pidana kerja sosial masuk ke dalam pokok pidana. Nantinya hakim akan mencantumkan masa pidana kerja sosial dalam putusan. Namun untuk bentuk kegiatan akan disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah masing-masing. Di KUHP baru itu ada pidana sosial yang masuk ke dalam pidana pokok. Tentu ini implementasinya nanti Kejaksaan selaku eksekutor ini tentu akan berkolaborasi dalam pelaksanaan dengan jajaran dari Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota dalam pelaksanaannya. Sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak akan kesulitan nanti dalam pelaksanaan pidana pokok sebagaimana diputuskan oleh hakim nanti. Pidana kerja sosial ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi overkapasitas dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu juga bisa mengasah keterampilan para narapidana sehingga lebih produktif. Dan dilarang untuk membiarkan lokasi kerja sosial digunakan secara transaksional atau menyimpang. Ya, secara tidak langsung kita sebagai tempat yang nanti sebagai objek atau pelaksanaan kegiatan di masing-masing kabupaten kota yang sudah menentukan tempat kerja sosial jangan sampai digunakan oleh kewenangan kita kepada si terpidana sehingga terjadi adanya transaksional terkait dengan hukuman yang dilakukan. Ini penting sekali karena ini adalah menyangkut azas keadilan bagi terpidana itu sendiri. MOU yang diteken ini mengatur koordinasi teknis, penyediaan lokasi kerja soal pengawasan, pembinaan, penyediaan data, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Pemprov Jawa Tengah berharap kerjasama ini menciptakan mekanisme terpadu dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pidana sosial. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dituduh melakukan tindakan tidak terpuji, seorang kepala desa di Kabupaten Demak digerebek warga saat berada di rumah seorang perempuan. Namun dari hasil pemeriksaan ternyata Kades tengah mengantarkan obat alergi dan sang perempuan masih ada hubungan saudara. Di tengah informasi yang serba cepat, prasangka justru datang melebihi kilat. Bahkan sebelum kebenaran sempat berbicara. Di Kabupaten Demak, Minggu malam seorang Kades digerebek warga saat berada di rumah salah seorang perempuan. Warga menduga sang Kades melakukan tindakan tak pantas terhadap warganya. Warga menaruh curiga karena kunjungan dilakukan malam hari dan sang perempuan sudah memiliki suami. Warga sana itu ternyata itu kan kayak warga itu selingkuh. Berarti kan ada perselisihan, bukan selingkuh, cuma kesalahpahaman warga. Pak Agus tidur di sini kan kelelahan untuk pijet capek itu lah. Dia Pak Agus ketiduran di situ. Tahu sebenarnya hubungannya apa sama Bu Fitri, Pak Agusnya? Kalau Pak Agus hubungan sama Fitri ya cuma sekedar saudara-saudara aja antara kakak ipar sama kakak ipar gitu aja. Tudingan itu pun gugur karena ternyata sang Kades masih memiliki hubungan keluarga dengan sang perempuan. Hasil pemeriksaan, kedatangan Kades ini ingin mengantarkan obat dan kedatangannya sudah diketahui oleh suami dari perempuan. Dari hasil verifikasi memang tidak ada terjadi
yang diduga perselingkuhan tersebut. Maka dengan adanya hasil klarifikasi tersebut, kita dari Polsek Meragen memfasilitasi untuk dilakukan mediasi antara pihak warga yang diwakili Ketua RT, Bapak AS, Ibu F maupun suami dari Ibu F untuk dilakukan mediasi mencari solusi yang terbaik. Atas kejadian ini, unit Reskrim Polsek Meragen telah melakukan klarifikasi dan kesepakatan damai, serta menyelesaikan secara kekeluargaan. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tidak gegabah dalam bertindak dan berkoordinasi dengan pihak berwenang. Sebelum menuduh, pastikan fakta. Sebelum menilai, dengarkan dulu penjelasan, karena satu kata yang salah bisa membuat suasana menjadi resah. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Di Provinsi Jawa Tengah ada wacana jika sekolah rencananya akan berlangsung selama 6 hari. Meski kebijakan ini belum final dan masih dalam tahapan sosialisasi. Namun wacana 6 hari sekolah ini mendapatkan sejumlah penolakan. Iyalah. Siap-siap para siswa di Provinsi Jawa Tengah libur sekolah berkurang. Ya, nantinya dalam sepekan siswa sekolah berlangsung selama 6 hari. Namun ini masih wacana. Kebijakan tersebut masih digodok oleh pemerintah Jawa Tengah. Ada dua alasan dari ulasan tersebut, yakni karena orang tua murid di daerah banyak yang bekerja selama 6 hari. Selain itu, karena dengan dampak perkembangan sosial masyarakat yang saat ini cenderung banyak berinteraksi dengan gawai dibanding bertemu secara langsung. Dan juga menjadikan interaksi fisik antara siswa atau murid menjadi berkurang. Meski baru wacana, kebijakan sekolah 6 hari mendapat penolakan dari siswa maupun guru. 5 hari di sekolah itu udah cukup maksimal ya, karena dengan hari Sabtu atau Minggu tuh kita bisa beraktivitas di rumah seperti berolahraga atau berlibur dengan keluarga dan bisa belajar untuk mencari aktivitas mandiri. Karena sekarang kan sudah terbiasa 5 hari dan ketika hari Sabtu itu kami Bapak Ibu guru tuh bisa berkumpul bersama keluarga. Terlebih ada juga Bapak Ibu guru itu yang tinggalnya berpisah dengan keluarga karena penempatannya jauh dari rumah asal. Pemprov Jateng diminta untuk mengkaji lebih dalam karena penambahan hari belajar dalam sepekan juga akan menambah biaya pengeluaran bagi siswa atau orang tua. Sosialisasi ini tidak hanya berbicara setuju atau tidak setuju, tetapi ini juga bagian dari kajian kami apakah melakukan pendidikan 5 hari positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, 6 hari positifnya bagaimana, 6 hari negatifnya bagaimana, ini nanti akan menjadi kajian kami. Punya orang tua tambah, kemudian pembiayaan infrastruktur, listrik, air juga otomatis nambah. Dan ini tidak sejalan dengan ajakan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo untuk melakukan efisiensi di semua lini. Wacana ini memunculkan petisi penolakan. Di laman change.org sudah puluhan ribu orang yang menyatakan menolak rencana pemberlakuan kembali 6 hari sekolah untuk SMA dan SMK di Jawa Tengah. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.